السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الدين وأخوتي في الله موجودة الأخوات؟ طيب، إخواني في الدين عزكم الله. Kita melanjutkan pembahasan kitab Syarah Ushul Sunnah wa I'tiqaduddin karya Imam Abu Zur'ah dan Imam Abu Hatim Ar-Razi yang disyarah oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi hafizahullahu taala. Kita di akhir pembahasan kitab, insyaallah di akhir pembahasan kitab tentang penjelasan kelompok-kelompok sesat dan hukum terhadap kelompok sesat tersebut. Di antaranya yang sekarang di halaman 153 di poin 41, pembahasan tentang Jahmiyah. Jadi pembahasan sebelumnya telah kita bahas Qadariyah dan Murji'ah ya. Yang pertama Murji'ah. Nah, di halaman 149 Al-Murji'atu mubtadi'atun dolalun. Terus yang kedua pembahasan tentang Al-Qadariyah, dan ini berarti poin ketiga tentang Jahmiyah. Nanti poin keempat tentang Syiah ya. Baik, berkata Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahumallah, wa annal jahmiyata kuffarun, yakni menurut akidah ahli sunnah bahwasanya Jahmiyah adalah kufar. Jadi ponis ini ponis kafir terhadap ajaran Jahmiyah, bukan terhadap orangnya ya. Artinya orang yang meyakini seperti keyakinan orang-orang Jahmiyah ini, itu keyakinan yang kufur, keyakinan yang kufur. Dan Jahmiyah adalah penisbatan kepada seorang yang sesat bernama Al-Jaham bin Safwan, yang ada sedikit biografinya, bisa antum lihat di footnote, di hasyiyah, di catatan kaki di halaman 19 ya kawan. Jaham bin Safwan ini. Jadi beliau kunyanya Abu Muhriz. Jaham bin Safwan Abu Muhriz As-Samarkandi. Dia mati di tahun 128 Hijriah dan hidup di masa tabi'in ya. Taib. Jadi sebenarnya yang namanya penyimpangan, ahli bid'ah, kelompok-kelompok menyimpang itu sudah ada di zaman Qurun Al-Mufadhalah, di zaman tabi'in ya. Bahkan di akhir zaman sahabat sudah muncul kelompok Qadariyah, muncul di Basrah ya, seseorang yang mengingkari takdir namanya Ma'bad Al-Juhani. Kapan masanya ini? Di masa akhir sahabat. Nah, namun pengaruh buruk mereka ini tidak sebesar pengaruh-pengaruh kelompok menyimpang setelah Qurun Mufadhalah. Kalau di zaman setelah zaman 3 generasi ya, sahabat, tabi'in, tabi'in, kemunculan firqah-firqah ini fitnahnya besar. Kenapa para jamaah sekalian? Di zaman Qurun Mufadhalah tidak sebesar ya di zaman kita fitnahnya, karena di zaman itu masih banyak ulama-ulama dari kalangan tabi'in, baik ulama ahli hadis, ahli tafsir ya. Yang kedua, kekuatan pemerintah di zaman itu yang memang dekat dengan sunnah secara umum
Nah, jadi bid'ah dilawan itu oleh ulama dan oleh umara pada saat itu. Ya, seperti nanti akan kita jelaskan tentang bagaimana seorang gubernur Irak yang saat itu bernama Khalid Al-Qasri itu memenggal leher atau membunuh Al-Ja'ad bin Dirham, gurunya Safwan, gurunya siapa? Jaham bin Safwan. Jadi pemerintah di zaman itu kuat ya dalam memerangi bid'ah. Baru setelah itu pemerintah di zaman itu terpengaruh dengan ahli bid'ah sehingga kerjasama dengan kaum kelompok yang menyimpang memerangi sunnah akhirnya. Maka besarlah fitnah setelah itu. Ya. Jadi antum lihat di sini Jaham bin Safwan Abu Muhriz Samarkandi Ra'sul Jahmiyah min akdzabin nas 'ala Allah wa a'dhamihim fitnatan wa dhalalatan fid din. Jadi dia pentolannya Jahmiyah dan sedusta-dusta manusia atas nama Allah dan sebesar-besar fitnah dan sesat dalam agama. Kenapa disebut dia sebesar-besar fitnah dalam agama? Karena banyak kelompok yang menyimpang yang muncul setelah dia itu terkontaminasi mengambil atau mengadopsi ajaran Jahmiyah, termasuk seperti Asy'ariyah, ya, termasuk seperti Asy'ariyah. Asy'ariyah ketika mengatakan sifat Allah itu mereka takwil dengan makna lain, seperti misalnya istiwa Allah itu bukan istiwa, bukan Allah tinggi di atas arasy. Tapi istila atau istaula apa artinya? Menguasai katanya. Dan ini konsekuensi ini batil. Karena kalau menguasai istaula itu penguasaan setelah adanya mughalabah. Adanya mengalahkan salah satu, menguasai setelah mengalahkan salah satu. Nah, tidak mungkin terjadi pada Allah. Allah perang sama siapa? Sehingga Allah merebut arasy, menguasai Allah yakni kepada arasy, maknanya merebut arasy yang dulu dikuasai oleh orang lain. Ini mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Nah, akidah seperti ini akidah siapa, ikhwan? Pada asalnya ini akidah Jahmiyah. Nah, lalu diadopsi oleh kelompok-kelompok menyimpang setelahnya. Sehingga hampir seluruh kelompok menyimpang, terutama dalam dasar-dasar agama, itu semua rata-rata mereka terpengaruh dengan akidah Jahmiyah ini. Nah, maka dia termasuk fitnah yang besar dalam agama, ya, dalam takdir. Jadi mungkin antum bisa catat beberapa poin di halaman 21. Coba lihat di halaman 21 beberapa poin tentang kesesatan akidah Jahmiyah. Yang pertama di sini disebutkan aqidatun nafis sifat, halaman 21. Yani penyimpangan Jaham bin Safwan yang masyhur, banyak sebenarnya. Namun yang masyhur yang ini sudah cukup untuk mengkafirkan, ya, pemahamannya adalah yang pertama aqidatun nafis sifat. Akidah menafikan sifat, mengingkari sifat. Jadi Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Apa syubhatnya mereka ini, ikhwan? Ada 3 syubhat. Ini kenapa mereka mengingkari sifat Jahmiyah ini? Ya. Yang pertama kata mereka, menetapkan sifat konsekuensinya adalah Allah ini punya jasad. Kalau menetapkan sifat kata mereka konsekuensinya Allah punya apa? Punya jasad. Ya. Anna isbatas sifat yaqtadi ay yakuna Allahu jisman. Lianna sifat la taqumu illa bil ajsam, kata mereka itu syubhatnya. Bantahnya gimana? Gampang sekali ya kawan. Gampang sekali bantahnya. Nanti dulu bantahnya. Yang kedua sekarang, syubhatnya kaum Jahmiyah ketika mengingkari sifat-sifat Allah apa? Niatnya baik. Nah, iradatu tanzihillahi azza wa jalla. Jadi niatnya baik. Dan ini bantahnya gampang. Niat baik saja tidak cukup. Ada orang
punya tetangga janda baru tinggal mati sama suaminya. Niatnya baik, kasihan janda kedinginan, niatnya baik. Lalu antum klonin, misalnya, jangan antum lah, jelek sekali contohnya, jangan antum. Siapa? Orang ngelonin janda, niatnya baik. Atau korupsi, atau mencuri untuk menafkahi anak istri, niatnya kan baik. Maka niat baik saja tidak cukup. Boleh enggak ngelonin janda kasihan kedinginan? La yajuz. Niat mereka pun baik, mensucikan Allah, namun salah caranya. Mensucikan Allah tidak harus mengingkari sifat, bahkan itu termasuk pembangkangan, penentangan terhadap syariat. Karena Allah menetapkan sifat di dalam Quran, Nabi menetapkan sifat di dalam hadis. Yang wajib kita menetapkan sifat, namun tentu tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, tanpa tamtsil. Ya. Yang ketiga, ikhwan, syubhatnya Jahmiyah atau mereka yang mengingkari sifat Allah, kata mereka anna wasfallah bitilka sifat allati dzukirat fi kitabihil karim atau fi sunnati nabihil azim yaktadi musyabahatallahi bi khalqihi. Kata mereka, mensifati Allah dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam Quran, ya, seperti Allah punya wajah, Allah punya tangan, atau Allah turun dalam hadis, ya, itu sifat. Allah turun ke langit dunia dalam hadis. Lah kata mereka, semua penyebutan sifat-sifat tersebut baik dalam Quran atau dalam hadis yaqtadi musyabahatallah bi makhluqatihi atau bi khalqihi. Apa kata mereka? Konsekuensinya apa katanya? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi kalau kita mengatakan misalnya karena Allah berfirman wa yabqa wajhu rabbika, ya, wa yabqa wajhu rabbik, dan kekala wajah Rabbmu. Lalu kita katakan Allah punya wajah, Allah disifati dengan wajah, ya. Nah kata mereka, ente mengatakan Allah punya wajah berarti ente telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena makhluk punya apa? Makhluk punya apa? Punya wajah. Allah katanya punya wajah, berarti wajah Allah sama dengan wajah makhluk. Lah ini kan sebenarnya, ikhwan, konsekuensi ini dibangun di atas apa? Di atas penyerupaannya mereka dalam otak mereka, itu penyerupaan mereka, ya, terhadap Allah dengan makhluk. Kan begitu? Ya kan? Ketika kita akidah ahli sunnah mengatakan bahwa Allah punya wajah, namun wajah Allah tidak serupa dengan wajah makhluk. Namun ketika mereka berkeyakinan, kata mereka menetapkan sifat, maknanya menyerupakan, berarti otaknya dia yang menyerupakan. Jadi otak mereka yang sudah ngeres gitu loh. Ketika Allah punya wajah, otaknya sudah ngeres bahwa Allah seperti makhluk. Betul tidak? Makanya orang sebelum mentaktil, orang sebelum mengingkari sifat, sebelum mentaktil, dia telah terlebih dahulu melakukan apa? Tamsil. Jadi sebelum mentaktil dia telah terlebih dahulu melakukan tamsil sebenarnya. Karena konsekuensi kata mereka menetapkan sifat berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Adapun ahlu sunnah wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan, menetapkan apa yang Rasul tetapkan, dan mengingkari apa yang Allah ingkari, apa yang Allah nafikan dari sifat, dan apa yang Rasul nafikan dari sifat. Dan menetapkan sifat wajib menjauhi 4 hal. Apa yang pertama? Tahrif. Ya, dengan bahasa lainnya takwil. Tahrif itu, ikhwan. Tahrif, ungkapan lainnya takwil. Namun yang lebih tepat bukan takwil tapi tahrif. Karena Allah menyebut dalam Quran orang yang menyelewengkan makna kepada makna lain dengan cara batil, itu Allah menyebutnya tahrif. Yuharifuna al-kalim an mawadhi'ihi. Allah tidak mengatakan yu'awwiluna, tapi yuharifuna. Maka menggunakan istilah tahrif
itu lebih afdal daripada istilah ta'wil. Alasan kedua, karena kalau tahrif nggak ada yang baik, semua tahrif tercela. Tapi kalau yang namanya ta'wil, ada ta'wil itu maknanya baik, seperti tafsir. Misalnya para ulama kita ahli tafsir Imam Ibn Jarir Al-Tabari di dalam kitab tafsirnya beliau sering mengatakan wa ta'wilu hadhil ayah, dan takwilnya ayat ini adalah, itu apa makna takwil di situ? Tafsir. Karena tafsir dengan adanya dalil maknanya takwil yang hak, atau takwil dengan adanya dalil maknanya tafsir. Ya. Seperti juga doa Nabi kepada Ibnu Abbas, Allahumma alimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkan Ibnu Abbas at-ta'wil. Ma makna at-ta'wil huna? At-tafsir. Oleh karena itu ungkapan tahrif lebih afdal daripada ungkapan ta'wil. Ya. Jadi lebih apa jemaah? Dengan ungkapan tahrif lebih membuat orang lari, takut, ngeri, sesat. Tahrif. Makanya mereka yang suka mentahrif, mereka lebih senang katanya ini takwil namanya. Ya, takwil. Taib. Inilah tiga apa ya kawan? Tiga syubhat kaum Jahmiyah dalam menafikan sifat. Apa yang pertama? Menetapkan sifat, konsekuensinya katanya bahwa Allah berjasad. Ya. Taib, ikhwan, apa boleh kalau kita katakan Allah memiliki jasad? Kalau ada yang tanya kepada antum, apakah Allah punya jasad? Ya. Taib. Tolong diperhatikan kalimat-kalimat, lafad-lafad seperti al-jasad atau al-jism, seperti lafad al-jihah atau arah, seperti lafad al-makan atau tempat. Lafad-lafad ini Allah dan Rasul baik dalam Quran atau dalam hadis tidak menetapkan, tidak pula menafikan. Al-makan, al-jihah, arah. Jadi apakah Allah punya tempat? Yang kedua, apakah Allah punya arah, berarah? Ya, termasuk yang ketiga, apakah Allah punya jasad? Maka kalau ada orang bertanya tentang masalah